Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Saya dari kelas PBSC NIM 059. Izinkan saya untuk menjelaskan sebuah materi yang berjudul hubungan antara hukum perdata dan hukum bisnis dagang. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang bersifat swasta. Ini mencakup perjanjian warisan, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab ganti rugi. Tujuannya adalah melindungi hak dan kepentingan pribadi pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau konflik hukum, atau sering disebut hukum bisnis. Adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan komersial dan transaksi bisnis. Ini mencakup peraturan mengenai pembentukan perusahaan, kontrak komersial, lisensi, dan tanggung jawab hukum dalam konteks bisnis. Hukum dagang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan dapat diprediksi bagi para pelaku bisnis, memfasilitas perdagang yang efisien, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks bisnis. Hukum perdata dan hukum dagang merupakan dua cabang hukum yang berbeda, tetapi keduanya saling terkait dalam konteks bisnis dan kehidupan sehari-hari. Hubungan antara hubungan perdata dan hukum dagang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada cakupan materi. Hukum perdata fokus pada hubungan antara individu atau entitas hukum dalam konteks umum, termasuk masalah seperti perjanjian, ganti rugi, dan hak asasi manusia. Hukum dagang lebih khusus mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan seperti kontrak bisnis, perusahaan, dan transaksi komersial. Yang kedua ada penerapan dalam bisnis. Hukum perdata terlibat ketika ada hubungan antara individu atau pihak yang bersifat pribadi, misalnya perjanjian antara dua individu. Kalau hukum dagang digunakan ketika masalah hukum berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis seperti pembentukan perusahaan, perjanjian perdagangan, atau sengketa bisnis. Yang ketiga tentang overlapping area. Terdapat area yang tumpang tindih di mana kedua cabang hukum ini dapat berlaku, terutama dalam konteks kontrak bisnis dan transaksi komersial. Yang keempat ada hukum perdata. Sebagai dasar, hukum perdata sering menjadi dasar atau kerangka hukum yang mencakup sebagian besar aspek hukum dagang. Prinsip-prinsip umum hukum perdata membentuk landasan untuk pengaturan hukum dagang. Dengan demikian, sementara hukum perdata memiliki cakupan yang lebih umum dan mencakup hubungan pribadi. Hukum dagang lebih fokus pada regulasi aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perdagangan. Namun keduanya saling melengkapi dan saling mempengaruhi, terutama dalam konteks kompleksitas hubungan bisnis modern. Hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia merujuk pada sistem hukum yang mengatur hubungan-hubungan perdata atau pribadi antara individu atau entitas hukum. Sistem hukum perdata di Indonesia didasarkan pada KUH Perdata atau Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan peraturan hukum tertua di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait hukum perdata di Indonesia. Yang pertama itu ada dasar hukum. KUH Perdata merupakan modifikasi hukum perdata yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, KUH Perdata masih menjadi dasar utama dalam mengatur hukum perdata di Indonesia. Yang kedua itu ada asas-asas hukum perdata. Ada otonomi, kehendak. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendaknya selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Perlindungan hukum. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kewajiban pribadi. Yang ketiga ada lingkup regulasi. Itu isinya ada perjanjian, mengatur segala bentuk perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Terus ada harta perkawinan, meliputi peraturan tentang perkawinan, harta bersama suami istri, dan hak-hak keluarga, tanggung jawab ganti rugi, mengatur tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau pelanggaran hak.
Yang keempat ada hukum perdata Islam. Di samping KUH Perdata, Indonesia juga mengenal hukum perdata Islam yang mencakup aspek hukum perdata yang bersifat khusus untuk umat Islam, terutama terkait dengan pernikahan dan waris. Yang kelima ada perkembangan dan reformasi. Seiring perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, hukum perdata di Indonesia mengalami beberapa reformasi atau perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan kontemporer. Yang keenam ada penyelesaian sengketa. Yang di dalam ada hukum perdata menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur peradilan formal maupun alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Hukum perdata di Indonesia menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dan hak-hak individu dalam konteks hukum pribadi. Meskipun KUH Perdata tetap menjadi panduan utama, perubahan dan adaptasi terus dilakukan untuk menjawab tantangan hukum yang berkembang. Hukum nasional dalam konteks hukum perdata mengacu pada seperangkat norma dan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perdata di dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Ini termasuk aturan-aturan terkait kontrak, hak kepemilikan, tanggung jawab perdata, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dan entitas hukum di dalam suatu negara. Hukum perdata nasional biasanya mencakupi prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, prinsip utang piutang, pembagian harta bersama, dan prosedur peradilan perdata. Norma-norma ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya sesuai dengan sistem hukum dan tradisi hukum masing-masing. Penting untuk dipahami bahwa hukum perdata nasional ini berlaku untuk hubungan antara individu atau antar entitas hukum, sedangkan hukum pidana, administrasi atau konstitusi dapat memiliki peraturan tersendiri yang mengatur bidang hukum tersebut di tingkat nasional.